Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Gerald Rita Mawayadi dengan NPM 2410631170 dan rekan saya bernama Nugra Anani dengan NPM 2410631178. Kami dari kelas 4B Informatika. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait final project mata kuliah StatProp yang berjudul hubungan tingkat literasi keuangan dengan keputusan berinvestasi mahasiswa Informatika Universitas Bangsa Karawang. Oke, langsung aja next. Oke, jadi alasan kami memilih judul di sini ada 3 yang menarik perhatian kami. Yang pertama itu boom investasi digital. Nah, pada saat ini kita hidup di era modern gitu, di mana berinvestasi itu udah sangat mudah gitu dibanding di zaman dulu. Kayak kita bisa lihat di sini aplikasi-aplikasi seperti Bybit, Stockbit, dan Ajaib itu memungkinkan gitu siapa aja untuk memulai investasi. Bahkan dengan modal yang mulai dari 10.000 aja itu udah bisa investasi. Nah, fenomena ini tentu menjangkau mahasiswa juga gitu, termasuk mahasiswa Informatika Unsika. Nah, lalu pada poin kedua itu ada literasi keuangan yang krusial. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kemudahan akses itu udah cukup? Nah, menurut kami itu enggak. Nah, seseorang itu perlu paham terhadap konsep-konsep dasar keuangan, seperti apa itu inflasi dan bagaimana bunga majemuk itu bekerja, dan apa resiko dan return gitu, agar si keputusan investnya itu nggak asal-asalan. Nah, tanpa pemahaman itu, investasi itu bisa berubah menjadi invest yang merugikan aja gitu. Nah, lalu yang di poin ketiga, muncul gap yang belum terjawab gitu dari pertanyaan kami berdua, di mana mahasiswa Informatika Unsika kan dikenal dengan teknologinya gitu. Tapi apakah melek teknologi berarti juga melek finansial? Dan lebih penting lagi, apakah pemahaman keuangan yang baik benar-benar mendorong seorang buat mulai berinvestasi gitu. Nah, pertanyaan ini yang belum terjawab dan bakalan menjadi dasar dari penelitian kami. Oke, lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dari latar belakangnya yang tadi udah saya jelaskan, kami merumuskan 3 pertanyaan penelitian beserta tujuannya. Yang pertanyaan pertama, bagaimana sih tingkat literasi keuangan mahasiswa Informatika Unsika? Tujuannya tentu untuk mendeskripsikan sejauh mana pemahaman keuangan mereka. Lalu, pada pertanyaan kedua, berapa proporsi mahasiswa yang sudah tahu atau pernah berinvestasi dibandingkan yang belum gitu. Nah, tujuannya buat mengetahui gambaran umum keputusan investasi di kalangan mahasiswa. Lalu, pada pertanyaan ketiga, ini yang paling inti, apakah ada hubungan yang signifikan secara statistik antara literasi keuangan dengan keputusan berinvestasi? Nah, di mana tujuannya ini buat menguji hubungan tersebut yang bakalan kita uji menggunakan uji T-Square. Nah, jadi dari 3 pertanyaan ini ngebangun sebuah jalur gitu. Kita bakalan ukur dulu literasinya, ukur keputusan investasinya, lalu uji apakah keduanya tersebut itu mempunyai hubungan gitu. Oke, lalu di sini ada metode penelitian. Nah, penelitian kami menggunakan pendekatan kuantitatif yang dimana itu kita punya 3 komponen metodologi utama. Yang pertama itu ada komponen pertama populasi dan sampling, yang dimana populasi kami itu merupakan mahasiswa aktif program studi Informatika Unsika. Kami di sini menggunakan teknik purposive sampling, yang dimana responden itu dipilih berdasarkan kriteria tertentu, bukan secara acak gitu. Lalu di sini jumlah sampel itu ditentukan dengan menggunakan rumus Lovin yang bakalan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu di sini ada komponen kedua, yaitu instrumen pengumpulan data, yang dimana data yang kami kumpulkan itu menggunakan kuesioner online yang dimana menggunakan Google Form, yang dimana kuesioner itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu data dari responden, terus ada 10 soal pilihan ganda yang dimana itu buat mengukur literasi keuangannya, dan pertanyaan tentang status investasi dari si respondennya, apakah udah pernah atau belum berinvestasi gitu. Lalu ada komponen ketiga, itu analisis data yang kami lakukan dalam 4 tahap gitu. Yang pertama itu statistik deskriptif, yang dimana untuk ngegambarin karakteristik dari si responden. Lalu yang kedua itu ada penyusunan table cross tab. Lalu yang ketiga itu ada Pearson Chi-square buat menguji hubungannya. Lalu yang keempat itu ada koefisien kontingensi untuk mengukur seberapa kuat sih hubungan tersebut jika ditemukan gitu. Oke, langsung aja kita
ke rumus Lovin. Di sini saya bakalan ngebahas terkait populasi dan perhitungan sampel. Di sini populasi kita itu kan mahasiswa aktif informatika Unsika yang dimana itu dari 2 angkatan, yaitu angkatan 3 yang saat ini di semester 6 yang dimana dia tuh jumlah 107 mahasiswa, dan angkatan 2025 di semester 2 yang dimana dia berjumlah 73 mahasiswa, yang dimana totalnya total data yang kita udah kumpulin tuh sama dengan total mahasiswanya itu 220 mahasiswa. Lalu jika ditanya kenapa hanya 2 angkatan, karena dari Bapak kemarin itu karena angkatan 2024 itu nggak boleh termasuk kita sendiri, dan yang mengampu mata kuliah Statprop itu juga nggak boleh. Nah, kalau kami ikut jadi responden nanti bakalan ada bias gitu, karena kan kita sedang mempelajari materi yang sama gitu. Sedangkan angkatan 2022 itu kan udah lulus juga, jadi populasi yang kita ambil itu hanya di angkatan 2023 dan 2025. Lalu buat nentuin sejumlah sampel, kita ngegunain yang namanya rumus Lovin, yang dimana sini ada tabel, yang dimana N sama dengan N dibagi 1 plus N kali E kuadrat dengan N sama dengan 220 dibagi 3,2, itu hasilnya 68,7 yang digunakan menjadi 69 responden, yang dimana margin error itu 10%. Dan alhamdulillah kita udah berhasil ngumpulin tepat 69 responden yang memenuhi kriteria. Nah, baik, buat penjelasan lebih detail tentang variabel penelitian, hipotesis, dan profil responden, kita bakalan menyerahkan kepada rekan kita, Nugi. Silakan buat Nugi. Oke, selanjutnya di sini ada variabel penelitian ya. Di sini ada variabel X, variabel independen. Di sini variabel X-nya itu adalah tingkat literasi keuangan mahasiswa yang diambil dari 10 soal tentang literasi keuangan. Nah, di sini dari 10 soal ini kita dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Rendah yaitu skor dari 0 sampai 3, sedang dihitung dari skor 4 sampai 6, dan tinggi dihitung dari skor 7 sampai 10. Dan skala variabel X ini adalah ordinal kategorikal. Nah, selanjutnya ada variabel X, yaitu keputusan berinvestasi. Status investasi responden ini dibagi menjadi 2, yaitu sudah atau pernah berinvestasi dan juga belum berinvestasi sama sekali. Nah, di sini skalanya adalah nominal dikotomis. Next. Nah, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Di sini kita menggunakan rumus uji chi-square test dari error 0,05 dengan uji hipotesis 0, H0-nya. Tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat literasi keuangan dengan keputusan berinvestasi mahasiswa informatika Unsika. Dan hipotesis alternatifnya, H1-nya adalah terdapat hubungan signifikan antara tingkat literasi keuangan dengan keputusan berinvestasi mahasiswa informatika Unsika. Nah, di sini kriterianya adalah H0 ditolak jika X square hitung lebih dari X square table, dan H0 gagal ditolak atau diterima jika X square hitung kurang dari sama dengan X square table. Next. Nah, di sini kita bakal ngejelasin tentang statistik deskriptifnya, mulai dari profil responden, literasi keuangan, dan keputusan investasinya. Next. Oke, mulai dari profil responden. Di sini ada jenis kelamin laki-laki dan semester. Untuk jenis kelamin laki-laki sendiri, di sini lebih mendominasi di laki-laki sebanyak 62,3% dibanding perempuannya, yaitu 37,7%. Dan untuk semester sendiri, tadi kan dibagi menjadi 2 ya. Kita hanya mengambil data dari semester 2 dan semester 6. Nah, untuk data semester ini lebih didominasi oleh semester 2, yaitu sebanyak 60,9%, dan untuk semester 6-nya 39,1%. Next. Oke, selanjutnya profil responden, uang saku dan sumber pendapatan. Nah, untuk uang saku dan pendapatannya sendiri ini, uang saku lebih banyak di kategori 500.000 sampai 1 juta, dan diikuti oleh 1 juta sampai
2 juta. Dan sumber pendapatannya ini kebanyakan masih dari orang tua sebanyak 78,3%. Nah, artinya apa? Ini menandakan keterbatasan modal gitu sebagai bisa jadi suatu faktor untuk menghambat keputusan bahwa mahasiswa informatika ini masih belum berinvestasi gitu. Next. Oke, terima kasih buat Nugi. Sekarang kita bakalan masuk ke distribusi data, dimulai dari skor literasi keuangan. Yang bisa kita lihat pada chart dari histogram ini, kita terlihat gitu bahwa distribusi skornya itu cenderung condong ke kanan gitu, yang dimana skor yang paling sering muncul itu adalah 9 gitu. Nah, ada 21 responden yang dapat skor itu gitu. Secara visual udah jelas bahwa kalau mayoritas responden itu mendapatkan skor yang tinggi. Yang kita bisa lihat pada angka statistik juga secara rata-rata, terus rata-rata Tomen itu kan skornya itu kan ada di 8,04 dari skala 10. Ini kan lumayan tinggi juga ya. Terus di mediannya juga di 9 gitu. Terus di modusnya juga 9. Terus standar deviasinya itu 1,71, yang dimana kita bisa narik kesimpulan kalau sebaran datanya itu relatif sempit gitu. Yang dimana nggak terlalu jauh dari rata-rata. Lalu skor minimum 4 di sini kita dapetin kalau misalkan skor minimumnya itu 4, terus maksimumnya itu 10. Lalu pada di bawah kita dapat hasil yang sangat menarik tuh dari hasil kategorinya, yang dimana nggak ada satupun dari 69 responden yang masuk ke dalam kategori rendah gitu, yang berarti skor dari 0 sampai ke 3 ini itu dia punya 0%. Lalu untuk kategori sedang itu dia ada 14 orang atau 20,3%, dan mayoritas itu di skor tinggi ya, 55 orang atau 79,7%. Nah, ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa secara umum mahasiswa informatika Unsika itu udah punya pemahaman keuangan dasar yang baik gitu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah si literasi yang tinggi ini juga tercermin dalam keputusan investasi mereka? Nah, itu bakalan kita bahas di next slide. Oke, sekarang kita bakalan lihat keputusan berinvestasi. Nah, bisa dilihat pada pie chart di sini, dari 69 responden, 22% itu sedang aktif berinvestasi. Lalu 22% lagi pernah tapi sudah nggak aktif. Lalu ada yang 56% itu belum pernah sama sekali berinvestasi. Nah, kalau kita gabungin yang udah dan pernah menjadi satu kategori, hasilnya itu kan 30 orang atau 43,5% sudah atau pernah berinvestasi. Dan 39 orang atau 56,5% itu belum pernah. Nah, dari yang sudah berinvestasi, instrumen terpopuler yang kita temuin itu merupakan saham, yang dimana saham itu ada 18 orang, lalu diikuti oleh reksadana 12 orang, lalu ada emas digital 11 orang, lalu yang terakhir itu ada kripto 7 orang. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan saham itu kan sebenarnya berisiko tinggi, tapi di sini malah populer di kalangan mahasiswa. Tapi yang menurut kami paling penting itu adalah alasan dari yang belum berinvestasi. Kita bisa melihat kalau misalkan 31 orang yang bilang belum cukup berpengetahuan dan 30 orang yang bilang belum punya modal. Ini menarik karena di slide sebelumnya kita lihat bahwa 79,7% mahasiswa itu kan literasinya udah tinggi. Nah, tapi mereka tetap merasa belum cukup paham gitu untuk investasi. Nah, artinya ada gap antara si pengetahuan yang udah diukur secara objektif dengan kepercayaan dirinya buat bertindak mengambil keputusan investasi tersebut gitu. Nah, lalu 2 orang yang tidak tahu cara memulai dan 8 orang yang tidak tahu 8 orang yang takut rugi. Jadi sebenarnya motivasi untuk berinvestasinya itu ada, tapi mungkin terkendala terkait faktor-faktor terutama pada modal gitu. Nah, lalu dari
di data deskriptif tadi kita udah punya gambaran gitu. Kalau misalkan literasi keuangan mahasiswanya tinggi, tapi mayoritas itu berinvestasi. Nah, secara kasat mata nggak ada hubungan yang kuat gitu di antara keduanya. Tapi dari statistik kita nggak boleh nyimpulin aja gitu dari kata sepertinya. Nah, kita juga perlu ngebuktiin secara formal gitu. Apakah hubungan itu memang nggak ada gitu, atau sebenarnya ada, tapi nggak terlihat dari deskriptif aja gitu. Maka kita bakalan masuk ke uji hipotesis yang dimana langkahnya itu ada 3. Yang pertama itu menyusun table kontingensi atau cross step. Yang kedua itu bakalan menghitung Pearson chi-square. Lalu yang terakhir itu menghitung koefisien kontingensi untuk mengukur kekuatan hubungan. Nah, lalu kita bakalan masuk aja ke slide selanjutnya untuk mulai dari table kontingensi. Oke. Apa yang saya tampilin di slide ini yang kita bisa lihat di tabel kiri atas plus tabel ekspansi yang ada di kanan atas. Nah, langkah pertama uji hipotesis itu kan menyusun tabel kontingensi gitu. Sebelum masuk ke tabel perlu kita sampaikan kalau karena nggak ada satupun responden yang masuk kategori literasi rendah seperti yang udah saya jelasin sebelumnya, maka tabel yang semulanya kita rancang dari 3x2 itu berubah menjadi 2x2, yang dimana itu hanya kategori sedang dan tinggi yang terisi data. Nah, ini adalah tabel observasi atau frekuensi yang teramati. Kelompok literasi sedang itu ada 7 orang sudah atau pernah berinvestasi dan 7 orangnya belum. Totalnya itu ada 17. Lalu ada kelompok literasi tinggi yang dimana itu ada 23 orang sudah investasi, 32 belum, yang dimana totalnya 55, yang dimana total keseluruhannya itu ada di 69. Selanjutnya kita menghitung expected frekuensinya atau frekuensi yang diharapkannya. Rumusnya itu EIJ sama dengan total baris I dikali total kolom J dibagi total keseluruhan yang bisa dilihat pada tabel sini. Nah, karena semua nilai expected frekuensinya lebih besar dari 5 gitu dengan nilai minimum 6,09, maka asumsi yang kita dapatkan Pearson chi-square itu terpenuhi gitu. Kita boleh melanjutin ke perhitungan chi-square. Nah, satu hal menarik dari cross step ini, si kelompok literasi sedang justru malah memiliki proporsi investasi yang lebih tinggi gitu. Yang dimana proporsi investasinya itu ada di 50%. 50% sudah investasi. Nah, sementara kelompok tinggi itu hanya di 41,8% yang sudah investasi. Nah, secara deskriptif ini sudah mengidentifikasi bahwa si literasi yang itu enggak otomatis berarti lebih banyak yang investasi. Tapi apakah perbedaan ini signifikan gitu? Nah, jawabannya itu bakalan ada di perhitungan chi-square. Nah, untuk perhitungan chi-square, koefisien kontingensi dan kesimpulan akhir penelitian bakalan saya serahkan kepada rekan saya Nugraha Dani. Silahkan untuk Nogi. Oke, lanjut ya ke perhitungan chi-square testnya. Nah, dari data yang udah dijabarin tadi, kita bakal menggunakan rumus Pearson chi-square, yaitu rumusnya X kuadrat sama dengan sigma frekuensi kontingensi dikurangin frekuensi ekspektasi kuadrat dibagi frekuensi dari ekspektasinya. Nah, selanjutnya kita lihat tabelnya ya. Di sini frekuensi kontingensinya yaitu sedang dan sudah dia ada di 7, frekuensi ekspektasinya 6,9, sedang belum 7, 7,91, tinggi dan sudah 23, dan ekspektasinya 2391, terus tinggi belumnya 32, dan frekuensi ekspektasinya 31,09. Nah, di sini kita udah dapat ya angka-angkanya, yaitu 0,1370, 0,1054, 0,0349, 0,0268. Nah, ini dihitung dari rumus yang tadi bisa dilihat dari atas kiri. Itu kita masukin rumusnya sehingga didapat hasilnya yaitu 3,841. Nah, dan kita akan ngecek nih dari X kuadrat table-nya. X kuadrat table-nya itu ada di error
dan juga baris -1, kolom -1. Nah, ini didapat hasilnya yaitu buat X hitungnya didapat 0,3040 dan X kuadrat tabelnya didapat di 3,84146. Nah, kita bandingin nih dari X table sama X kuadrat hitungnya. Dan ternyata X kuadrat hitung ini kurang dari X kuadrat table. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita bisa mengambil keputusan ya. Kan tadi H0 diterima jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat table. Nah, di sini dibuktikan bahwasannya X kuadrat hitung itu kurang dari X kuadrat table. Maka H0 ini gagal ditolak. Yang artinya apa? Yang artinya tidak ada hubungan signifikan antara literasi keuangan mahasiswa dengan keputusan berinvestasi. Nah, kita membuat kesimpulan bahwasannya literasi yang tinggi ini tidak membuktikan secara statistik gitu bahwasannya mahasiswa informatika ini terdorong untuk berinvestasi, dan keputusan investasi ini lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti yang udah dijabarin di data tadi ya. Kan masih banyak orang-orang yang sumber pendapatan itu dari orang tua, dan juga uang yang diterima per bulannya itu masih di sekitaran 500 sampai 1 juta dan juga 1 sampai 2 juta. Nah, itu tuh faktor-faktor itu bisa menjadi sebuah faktor lah untuk mahasiswa informatika ini tidak atau belum berinvestasi. Nah, akhirnya masuk kepada kesimpulan, yaitu yang pertama tentang tingkat literasi keuangan. Sebanyak 79,7% mahasiswa berkategori tinggi dan tidak ada yang masuk ke kategori rendah. Nah, di sini bahwasannya mahasiswa informatika Unsika itu sudah terliterasi gitu. Maksudnya mereka sudah memiliki pemahaman tentang literasi keuangan. Namun keputusan investasi sendiri belum tentu menjadi sebuah faktor dari tingkat literasinya itu. Nah, selanjutnya ke keputusan berinvestasi. Nah, di sini sebanyak 56,5% itu belum berinvestasi. Dari yang sudah sebanyak 43,5%, instrumen yang paling populer adalah saham, reksadana, dan emas digital. Nah, untuk alasannya belum berinvestasi sendiri adalah modalnya masih terbatas dan kebanyakan orang juga belum tahu cara buat mulai investasinya gimana. Yang terakhir adalah hubungan antar variabelnya yang kita udah uji tadi ya. X kuadrat hitung dihasilkan 0,3040 dan X table ya dihasilkan 3,84146. Maka HO ini diterima atau gagal ditolak. Jadi kesimpulannya dari statistik tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat literasi dan keputusan berinvestasi. Gitu sih mungkin. Lanjut, Viral. Oke, karena Geralnya nge-lag atau saya nge-lag, mungkin cukup sekian. Sorry. Gak apa Ger, gue tutup. Mungkin cukup sekian ya presentasi dari kami terkait hubungan tingkat literasi keuangan mahasiswa dengan keputusan berinvestasi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.